Isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Kita ini bisa batal syahadat itu. Ada beberapa hal yang membuat syahadat itu menjadi batal. Niki bahaya loh, syahadat kita batal berarti kita kan ngaku nih Islam, KTP nih Islam, namun di hadapan Allah kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa bangun lagi, kita bisa hidup lagi hari ini. Mudah-mudahan ini sekali lagi nikmat ini betul-betul harus kita syukuri. Dalam Musnad Imam Ahmad, kalau kita bangun tidur dalam kondisi sehat, mboten stroke, mboten sakit yang lainnya, kemudian bangsa kita, masyarakat kita aman, tentrem, ora nek goro-goro, ora nek permasalahan yang berat, dan kemudian ada yang kita makan untuk hari ini, cuma untuk hari ini, tidak usah besok. Hari ini wonten beras sekilo, 2 kilo, wonten gereh Indomie loro, wah itu kata Rasulullah, seakan dunia ada dalam genggamanmu. Dan saya yakin jenengan itu jangankan beras sekilo, 1 ton duwe, itu harus sangat bersyukur kepada Allah. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, alhamdulillah subuh ini kita bisa mengawali kehidupan kita dengan taat kepada Allah. Kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian mungkin ya 10-an menit lah, kurang lebih 10-15 menit kita saling tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Mudah-mudahan nanti kita menjalani kehidupan kita sampai tidur lagi, dimanapun, kapanpun, apapun, kita dalam kondisi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Untuk subuh ini mungkin 1-2 kali pertemuan tentang pembatal syahadat. Syahadat kita bisa batal. Sekarang permasalahannya, kalau saya tanya jenengan kapan bersyahadat mlebu Islam? Pinten kira cilik ora eling Pak. Karena ada sebuah pertanyaan, ada ya ustadz atau kiai begini, ketika mau ngaji kepada beliau harus disyahadatkan kita. Takoni kowe kapan syahadat? Eling ndak kapan? Berarti urung syahadat. Kudu tak syahadat nih. Eling mboten ngene kapan kita bersyahadat? Ngaku masuk Islam. Mboten sing eling. Bingung kabeh. Cilik Pak ora eling. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, mbah buyut kita, mbah kita, bapak ibu kita kondisinya Islam, dan kita lahir sudah otomatis masuk jadi Islam. Makanya kita ini Islam keturunan. Repotnya kelemahan Islam keturunan itu karena udah merasa sejak cilik Islam, Islamnya ya Islam ya KTP, Islam abangan, Islam ya semoga Islam, kenal Islam lebih baik poso, bodo, apa nih? Ya seperti itu, sing umum ngoten mawon. Padahal Islam itu kafah, dalam semua lini kehidupan harus berislam. Satu dalil Al-Quran bahwasanya kita ini sejak lahir, sebelum lahir pun kita sudah Islam. Jadi kita tidak perlu bersyahadat masuk Islam. Kalau orang tua kita pun sebetulnya dari orang tua Yahudi pun kita sudah Islam. Surat Al-A'raf 7:172. Sebenarnya pun apal ini, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatuhum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, saya dulu panjenengan di alam roh. Kemudian Allah berfirman, alastu bi rabbikum,
Kata Allah kepada kita, siapa yang dengan, bukankah aku ini Tuhanmu wahai Akur, wahai Agus, wahai Jari. Kita udah lalu balas, nggih ya Allah jenengan Tuhan saya bersaksi. Itu kita sudah di sana sudah Islam. Terus benar hadis dalam Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya, ada beberapa hadis yang mudah saja. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qal dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladun ala fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah, sudah Islam, bapaknya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Dharma Gandul, semuanya pasti sudah Islam. Bapaknya, ibunya itu sing mengkafirkan kita dulu, like orang tuanya dilebokne Yahudi karena melu mbokne Yahudi, lebokne Kristen bapaknya Kristen dan sebagainya. Nah, nanti ketika kita nun sewu beragama, kita gede kok tahu agamanya bukan Islam, nah mau masuk Islam itu bersyahadat. Tapi kita pun bapak ibu kita Islam, mbah kita Islam, kita tidak perlu bersyahadat masuk Islam, sudah otomatis Islam, masuk Islam. Pertanyaannya, tanpa kita sadari kita ini bisa batal syahadat itu. Ada beberapa hal yang membuat syahadat itu menjadi batal. Niki bahaya, kalau syahadat kita batal berarti kita kan ngaku nih Islam, KTP nih Islam, namun di hadapan Allah kita ini orang Islam batal lain itu. Sing repot niki MTS, murtad tanpa sadar, keluar dari Islam kita ndak sadar. Ya mudah-mudahan kita ingin rajin ngaji sedikit demi sedikit itu sadar, oh ini ternyata membatalkan syahadat saya. Satu yang membatalkan syahadat apa niku? Syirik. Syirik akbar membatalkan syahadat. Saya kan udah kita paham semuanya. Kenapa niku syirik, meskipun banyak yang belum paham. Syirik itu ya aku nek pokoknya tengklak-tengkluk nyembah berhala itu syirik. Dipahami itu ya syirik terlalu sempit, banyak sekali. Secara umum dalilnya ada beberapa ayat. Satu mawon di antaranya An-Nisa surat 4 ayat 116. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mensekutukan kepada Allah, kalau sampai matinya dia tetap panggah syirik. Dan dia Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang syirik, mempersekutukan dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat paling jauh. Bapak moyangin dosa niku syirik. Imam Az-Zahabi menyusun kitab Al-Kabair, itu kumpulan dosa-dosa besar, ada 70 sekian, dhuwur dhewe syirik. Ini bahaya syirik. Jadi syirik luas melihat surat, tidak hanya menyembah berhala tok. Ya, insya Allah kita sudah mulai paham. Udah ya, babnya saya juga akidah, yang lain juga akidah. Kasih intinya syirik. Pokoknya lek wong nyebut syirik kita harus hati-hati. Bahaya nih syirik nih. Nanti untuk memperdalam apa itu syirik, insya Allah kita sudah mulai paham. Syirik dibawa sampai mati, nah bahaya nih. Saja kita mantep, amal aku akeh, aku wis haji, wis umroh, wis bangun masjid, tapi syirik nol besar di hadapan Allah. Betul, hati-hati sekali kita dengan syirik. Itu yang pertama yang membatalkan syahadat. Yang kedua, rada abot lagi nih, orang Islam yang tidak mengkafirkan orang kafir. Dalam akidah kita setiap orang yang tidak Islam itu kafir. Kita tahu ada orang kafir, kayak kafir, orang itu kafir, apa non muslim. Kayak kafir, tuh kafir, apa? Ya sesama manusia aja sedikit-dikit. Beda pemikiran kan sah-sah saja. Batal syahadat kita. Hati-hati nih, kafir dia enggak. Tapi kita memang enggak boleh menyakiti dan sebagainya. Tetap sebutannya dia kafir. Kenapa? Allah berfirman 2 ayat saja. Yang pertama surat Al-Maidah 5 ayat 72.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam. Lam tauhid, qad tauhid, jarang ketemu lam tauhid double niku. Laqad, sungguh benar-benar kata Allah, telah kafirlah orang yang mengucapkan, yang berkeyakinan bahwasanya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Yang kedua, surat Al-Maidah 5 ayat 73, satu ayat di bawahnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh benar-benar telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu di antara yang tiga, tiga di antara yang satu, trinitas. Nyapa kok gitu? Kenapa? Allah saja mengkafirkan orang macam begitu. Allah saja menyebut mereka itu orang kafir. Allah, masa kita kok Arab orang nyebut kafir kepada mereka? Wah, bahaya ini, bisa batal syahadat kita. Ini akidah nih, akidah sekali lagi, akidah ya memang rodok berat. Nanti kita lek orang kafir kita dilek kereng no, wah radikal, intoleran. Nah, kan desa sing ngoten niku. Ya itulah perang, salah satu perang Ghazwul Fikri nggih ngoten niku, salah satu perangnya. Jadi hati-hati kita nyebut wong di luar Islam kafir wedine, wah ndak orang takut. Daripada kita batal syahadat kita di hadapan Allah saja, kita tuh mantep tapi batal blind kita. Kafir, orang di luar itu semuanya kafir. Yang mudah-mudahan kita doakan mereka itu semuanya dapat hidayah. Kedua, yang membatalkan syahadat adalah orang Islam, saya panjenengan semua yang tidak mengkafirkan orang kafir. Orang kafir nggih. Tapi lek dulure dhewe mek beda, ora kunut, ora bismillah, sijine nun sewu rajin tahlil, ndak kafir, saudara kita. Kafir ini. Yang ketiga, ini separuh mon 3 atau 4 mawon, sihir. Ini ada beberapa dalil, satu saja. Ini hadis dari Imam Al-Basar dari Imran bin Husain radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk dari umatku, bukan umatku, bukan umat Islam, meskipun kita ngakunya Islam oleh Rasul dirinya, ya Rasul, aku ini umatku. Oh, no, lah bukan umatku. Loh, aku nih Islam, iya, tapi kamu bukan umatku kata Rasul. Blain gitu nih. Siapa mereka? Yaitu orang yang meramal dan minta diramal. Wah yai Ustaz, mulai saja kok kalau usaha pirang tahun apa enggak ngene apa enggak bangkrut, coba tuh aku didelok ini apa nih awakku niki itu. Oh saja sampai itu salah usaha, sampai ini kudu dodol sing atos-atos, mosok dodol soto apa ayu pantes ora sugih-sugih, wah kudu ngene mandi keramas. Nah itu begitu itu ya. Mbak Yai, aku suwi kok orang leh jodoh saja nyopo, apa nek sing bunteti aku delok, wah iya saja ini, lah kowe kudu ngene. Nah itu bahaya itu seperti itu. Orang yang melakukan praktek perdukunan dan minta dukun, pelaku dukunnya dan orang yang minta bantuan dukun. Sudah saya sampaikan ciri-ciri dukun ada 21. Saja topine mantep putih sorbane gede. Tapi dia ada cirinya, pasti 100% dia dukun, bekerja sama dengan setan jin. Tapi tidak ketok, tidak ngerti kalau tidak punya akidah yang kuat. Kita datang dukun, kita praktek dukun, kita minta bantuan dukun. Oh tuh dukun apa kiai ustad. Nah, hati-hati nih kon. Sihir dan minta disihirkan. Usaha kok saja esrat didelok, oh kowe digani kae maling. Wes jengges ben modar, itu sihir bisa disihirkan, atau cinta ditolak dukun ini bertindak. Nah itu kan minta disihirkan dan sebagainya. Omae ben ora diganggu nih, dipageri pagar gaib dan sebagainya. Bahaya niku. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, wis manut mawon nggih siap. Apa kata
maka ia benar-benar telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sihir, klenik, apa bahasane, dan sejenisnya itu kanca-kancane niku akeh, kita yakin ngoten niku sampai mati di bawah batal syahadat kita. Bahaya niku. Ya ini saya repot juga, kita ndak paham. Orang apa hanya ikut sebagai wasilah saja, aku datang ke Mbah Dukun. Ingat ya, boleh kita minta doa itu boleh, tapi lek sampai syirik dan sebagainya, ini tanpa kita sadari syahadat kita bisa batal. 3, 4, 5, 6, 7 pertemuan berikutnya kedawan engko mesakne sing ngedit. Ada pertanyaan? Nggih Pak Agus? Kalau bertanya kepada yang lebih ahli dalam sesuatu, misalnya dalam sebuah pekerjaan, terkadang kan kita cocok di sana, tadi kan tidak. Kalau ya. yang bertanya itu kan selain ukur kan ada juga. Ya, kita konsultasi ke psikologis, ke dokter, ke orang yang berpengalaman. Tangga sukses usahamu piye to? Boleh, ndak apa-apa. Ingat, yang banyak ini dukun paranormal wong pinter, kita harus tahu ciri-cirinya. Mulai kita konsultasi, aku ini kok saja usaha bangkrut terus apa jenengan kok sukses takok atau saja itu ada ahli. Oh, apalah begitu. Nah, kita pengen ndak apa-apa. Belajar itu ndak apa-apa. Tapi yang ndak boleh datang ke dukun. Nah, terus piye bedane ku ahli, betul ahli yang boleh, yang dukun yang bekerja sama dengan jin. Bapak Agus dulu ndak hadir pas itu ciri-cirinya dukun. Di antaranya satu ciri dukun, apapun mereka, dia mengetahui yang gaib, bisa ndelok demit pocong, kaya nek pocong ning kono. Lho kowe sampean di kono dan sebagainya. Minta syarat pitik walik, pitik ireng dan sebagainya. Terus minta kembang, prapen dan sebagainya, syaratnya begitu. Minta macam-macam, kuku, rambut, potongan rambut, baju bekas pakai dan sebagainya. Nah itu ciri-ciri yang kita tidak boleh datang. Atau kok syaratnya kudu nggawa pitik hitam gitu. Saya punya temen itu di Plekoto begitu. Kon golek syarat sing angel-angel ya ora iso, wis manut Mbah Ustadz ae. Yes, 700 tahu beres. Tangga ujung-ujungnya ya begitu. Jadi kalau kita konsultasi ke ahlinya itu enggak apa-apa. Sampainya kita ada sedikit masalah terkait dengan hukum, datang ke ahli hukum. Ini boleh nih, enggak apa-apa. Ke dokter, saya kok bolak-balik ceguk naik ini kok sakit nopo dok, boleh, tidak apa-apa. Pun kata mawon kepanjangan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. 4 lagi kita lanjutkan Senin depan. Mudah-mudahan yang 3 ini kita tidak ada, tidak syirik, tidak dukun, dan kita tetap mengkafirkan orang kafir. Insya Allah 3 ini kita selamat. Mudah-mudahan kita sampai hari ini tidak batal keislaman syahadat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.